Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri Baitul Quran yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Firly Fatholaili. Insyaallah di sini saya diamanahkan untuk mengajar mata pelajaran ilmu akidah yang pada kesempatan kali ini akan memakai kitab Matan Jawharatut Tauhid. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saja mari kita mulai pelajaran kita ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memasuki pelajaran, perlu kita ketahui bahwasannya Matan Jawharatut Tauhid ini ditulis dan dikarang oleh Syekh besar, alim, seorang sufi, juga lahir di Mesir, seorang Misri, seorang berkebangsaan Mesir, bernama Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang wafat pada tahun 1041 Hijriah setelah kepulangannya dari pergi haji. Beliau mengumpulkan atau mengarang sekitar 144 bait nazom seputar akidah. Masya Allah ya. Baik, langsung saja kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu 'anit tauhidi fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadyihi lil haqqi Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Alhamdulillahi ala silatihi. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, atas segala pemberiannya. Silat jamak dari kata silah, artinya bermakna atiyah. Atiyah di sini adalah pemberian. Nah, summa salamullahi ma'asolatihi. Selawat serta salam semoga tercurahkan ala nabiyyin, kepada seorang nabi, ja'a bit tauhidi, yang datang dengan membawa tauhid. Wa qad khalat dinu 'anit tauhidi, yang mana zaman ketika itu agama telah hilang ruh ketauhidannya. Sering kita perhatikan ya, bahwasanya setiap kitab atau setiap karangan yang ditulis oleh para ulama pasti selalu diawali dengan kata bismillah atau dengan kalimat bismillah, hamdalah, dan juga sholawat. Mengapa? Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang mempunyai bermakna, sesuatu yang ya baiklah, seperti menuntut ilmu, mengarang buku, menulis buku, itu kan sesuatu hal yang baik ya. Ketika tidak diawali dengan kata bismillahirrahmanirrahim, jadinya abtar, terputus keberkahannya, jadinya ajzam, juga terputus keberkahannya. Karena apa? Karena ayat yang pertama diturunkan oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sama kayak gitu. Jadi
ya sudah selayaknya kita untuk untuk melakukan hal-hal yang baik, selalu menyertakan nama Allah di setiap awal pekerjaan kita. Nah, karena Rasulullah sendiri bersabda, kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dan dalam riwayat lain, kullu kitabin la yubda bi alhamdulillah fahuwa ajdam. Sama maknanya abtar dan ajdam, yaitu tidak memiliki keberkahan atau terputusnya keberkahan. Sedangkan mengapa ada salawat dan salam? Jangan salah ya, bahwasanya Allah sendiri selalu berselawat kepada Nabi. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad tentu berbeda dengan kita. Selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah rahmat, sedangkan selawat kita kepada Nabi Muhammad adalah roja atau doa. Itu sebuah harapan, sebuah doa ya. Di sini kenapa ada sholawat dan salam? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Gitu, seperti itu. Ya, seperti kita ketahui sendiri, pasti sudah masyhur ya, bahwasannya ya selawat itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keutamaannya. Jadi janganlah kita pelit-pelit ketika kita mendengar nama Nabi disebut, selalulah ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama syi'tum. Oke, yang penting kita berselawat. Nah, waqad khalat dinu ala nabiyyin ja'a bitauhid. Seorang nabi yang datang dengan membawa tauhid. Apa itu tauhid? Ya, sedangkan pada saat itu agama telah ada, namun ya itu tadi, tauhidnya itu sudah hilang. Banyak yang menyembah berhala, banyak yang membuat patung, ya segala macam ya, menyembah hewan, ada juga menyembah matahari dan sebagainya. Pengertian tauhid sendiri adalah secara lugatan al-ilmu bi anna syai'a wahid. Dan istilahannya atau terminologinya memusatkan penghambaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan bahwa Dia yang esa Dia itu esa dalam zatnya, sifatnya, dan juga af'alnya. Jadi tidak hanya penghambaan kita aja yang harus diesakan, tetapi juga sifat-sifat Allah itu, zatnya, dan juga segala perbuatannya esa. Esa di sini maksudnya apa? Esa di sini maksudnya adalah tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, zatnya dan juga perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bisa membuat pesawat, tapi dia orang itu tidak akan bisa menandingi perbuatan Allah yang menciptakan ya alam semesta ini, gitu kan. Tidak ada. Jadi segalanya tidak ada yang menandingi kekuasaan, kemahaagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid sendiri adalah sumber sekaligus muara dari segala tata hukum syariat. Dari tauhid syariat bermula. Nah, itu inti daripada Islam itu adalah akidah. Jadi sangat penting mempelajari akidah ya.
Tauhid tidak hanya berbentuk keyakinan, melainkan juga melahirkan sikap dan perilaku dalam hidup. Jadi ya, kalau ada yang beragama, kalau ada yang mengaku beragama tapi mungkin ia masih tidak menjalankan agama-agamanya, itu mungkin keyakinannya belum teguh gitu, atau dia sendiri sebenarnya belum meyakini, seperti itu. Maksudnya dalam artian lisan boleh berkata, tapi tetap kita tidak boleh suuzon. Nah, di sini pentingnya untuk memupuk keyakinan kita agar teguh. Karena keyakinan yang benar, akidah yang benar, akidah yang sabit, akidah yang kuat akan melahirkan sebuah sikap dan juga perilaku dalam hidup. Penting ya. Tauhid adalah inti dari ajaran akidah. Sebagaimana sudah maklum, ajaran Islam terdiri dari 3 pokok unsur, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, atau dengan kata lain iman, Islam, dan ihsan. Oke. Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Nabi itu membimbing umat manusia kepada agama Allah, kepada agama yang benar. Bisayfihi wa hadihi lil haqqi, dengan pedangnya dan juga dengan penjelasannya berupa Al-Quran dan Sunnah hingga sampai kepada kebenaran. Al-haq lidinil haqqi, al-haq di sini artinya adalah Allah, karena al-haq yang benar itu hanya yang hak itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad membimbing umat manusia menuju agama Allah dengan 2 cara tadi. Dengan 2 cara apa? Bisayfihi wa hadihi. Bisayfihi di sini dengan pedangnya. Pedang di sini sebenarnya hanya simbol ya. Makna sebenarnya adalah kekuatan. Namun juga nanti dipakai juga pedang. Tapi dalam nanti kita bahas. Wa hadihi, Al-Quran dan Sunnah. Dakwah Nabi itu kan dakwah dilakukan untuk menyadarkan umat dari keyakinan yang menyimpang, perbuatan yang merugikan orang lain, dan perilaku yang tidak benar melalui dalil-dalil rasional atau juga sering disebut burhan, kemudian juga mau'idhah, nasihat, dan juga jadal atau dialog atau debat gitu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah gitu. Namun ada kalanya dakwah dengan ketiga cara ini juga tidak selalu mulus, karena kalau tidak didukung dengan kekuatan politik atau kekuasaan, ya kadang ya kalah juga. Maka dari itu, oleh karenanya Nabi Muhammad juga membangun kekuatan politiknya gitu. Untuk apa Nabi Muhammad membangun kekuatan atau untuk kekuasaan? Untuk apa sih Nabi Muhammad membangun kekuatannya gitu? Tidak untuk kekuasaan sebenarnya, tapi untuk melindungi dakwahnya dan juga melindungi pengikutnya yang diganggu oleh orang-orang kafir harbi. Siapa orang-orang kafir harbi itu? Orang-orang kafir yang suka provokasi, yang suka menyerang. Jadi tidak semua orang kafir itu suka menyerang, tapi yang harbi aja, yaitu yang suka provokasi, menyerang, orang lagi diam langsung ditembak kayak gitu kan. Itu kafir harbi namanya ya. Pada masa Nabi itu, kekuatan politik hanya dapat dibangun melalui kekuatan militer. Jadi enggak kekuatan militer. Jadi ya enggak heran ketika kekuatan militer di sana itu ketika itu pada zaman itu ada yang namanya panah, pedang, berkuda ya, karena ya zaman itu enggak ada teknologi gitu. Jadi ya
harus main fisik gitu. Kalau mau menang atau mau berkuasa harus main fisik gitu. Kalau sekarang perangnya lewat teknologi ya. Jadi kita harus pandai juga dalam berteknologi, tidak hanya pandai dalam fisik tapi juga pandai dalam teknologi. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwasannya sangat penting diingat, perang di sini bukanlah digunakan untuk berdakwah, melainkan untuk melindungi dakwah. Melindungi dakwah. Cara untuk melindungi dakwah, Allah menyatakan la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi Nabi Muhammad berperang itu bukan untuk memaksa non muslim untuk masuk Islam, atau memaksa yang belum masuk Islam harus masuk Islam, bukan. Tapi untuk melindungi dakwahnya dan melindungi orang-orang muslim pengikutnya yang itu tadi diserang oleh orang-orang kafir harbi gitu. Nanti kita boleh flashback lah ya, nanti mungkin bisa dibaca sejarah-sejarah Islamnya, untuk apa sih Nabi berperang, apakah iya untuk memaksa orang non muslim masuk Islam? Tidak seperti itu, tidak ada paksaan, karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena yang benar itu sangat jelas, jadi nggak butuh kepada paksaan. Nah seperti itu. Bahkan dakwah yang selalu ditonjolkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah dakwah tentang kasih sayang, tentang cinta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu kecuali untuk menyebarkan kasih sayang, rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang ya. Rahmat kepada seluruh alam. Jadi seperti itu, karena ya sudah sepatutnya kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW untuk juga berperilaku sebagaimana Nabi kita yang menyebarkan kasih sayang, cinta kepada sesama. Dakwahnya dengan cinta, dengan lemah lembut, dengan cinta, tidak dengan hawa nafsu dan marah ya. Kalau dakwah itu nggak boleh marah. Siap. Kemudian Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini sambungan bait dari salamullahi ma'asolatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi, kepada nabi yang datang membawa tauhid. Siapa nabi itu? Di sini disebutkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, namanya Muhammad al-aqib, Muhammad sebagai penutup li rusli rabbihi, untuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri bersabda, anal aqib fala nabiyya ba'di. Aku itu penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelah aku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selawat serta salam juga tidak lupa tercurahkan kepada wa alihi, ahlul baitnya Nabi, wa sahbihi, sahabatnya Nabi, wa hizbihi, dan pengikutnya Nabi, jamaahnya Nabi. Di sini perlu kita ketahui perbedaan antara Nabi dan Rasul. Siapa itu Nabi? Ya, Nabi secara istilahan itu diambil dari kata an-naba. An-naba yaitu kabar atau berita. An-nabi pembawa berita atau mukhbir. Nah, kalau secara istilahan atau menurut Islam, an-nabi itu insanun dzakarun hurrun min bani Adam salimun an munaffirin tab'an wa uhiya ilaihi bisyar'in yu'malu bihi wa illam yu'mal bitablighihi. Jadi nabi itu siapa?
manusia laki-laki yang merdeka dari bangsa Bani Adam. Salimun an munaffarin. Salimun an munaffarin. Jisimnya itu, badannya itu normal, maksudnya tidak ada cacat. Wa uhya ilaihi bisyar'in. Dia mendapatkan wahyu berupa syariat. Juga diamalkannya syariat itu, namun ia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya tersebut. Sedangkan Rasul sama seperti tadi definisinya, cuma bedanya adalah Rasul umiro bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya, menyampaikan syariat yang telah diwahyukan kepadanya. Maka sering kita dengar bahwasanya nabi itu ada banyak, melebihi 25, bahkan katanya ribuan, ratusan ribu. Sedangkan Rasul hanya 25. Makanya di sini kita paham bahwasanya setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Jadi ada khusus dan umum. Baik. Wa alihi, ahlul bait. Siapakah itu ahlul bait? Ahlul bait itu adalah keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang mengimani kerasulan beliau. Jadi walaupun dekat, ya bukan ahlul bait, seperti halnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Keduanya itu dinilai bukan dari ahlul bait. Nah, karena mereka berdua tidak mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah dan juga tidak mengimani Allah sebagai Tuhan yang esa. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, kita itu sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk mencintai dan menghormati keturunan Nabi Ahlul Bait gitu. Namun kita juga kecintaan itu harus berpedoman berpedoman pada prinsip keseimbangan, tawazun, tawasud, dan i'tidal. Harus lurus, harus i'tidal, harus objektif gitu. Tidak boleh fanatik. Ya, namanya juga manusia, pasti tidak lepas, tapi juga kita tidak boleh suuzon atau merendahkan keturunan Nabi Muhammad SAW gitu. Dan juga tidak boleh fanatik ya. Yang terakhir adalah sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? Sahabat Nabi dalam terminologi Islam ialah orang yang pernah bersama Nabi Muhammad dari kalangan umat Islam atau pernah melihat beliau walaupun hanya sesaat, dan mereka beriman kepada beliau serta mati dalam keadaan beriman. Jamaahnya siapa? Jamaahnya kita ya, insyaallah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi 4 bait dari matan Jauharatut Tauhid. Itu baru sampai Al-Muqaddimah juga belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Lebih bagus lagi ketika antum semuanya menghafal 4 bait itu, insyaallah ya, jadi bagus, jadi lebih paham insyaallah. Selanjutnya saya tutup. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwafiq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.